Bapak Ibu kekasih Tuhan, selamat malam. Kita akan kembali memperhatikan, merenungkan, dan merefleksi firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Oleh karena itu, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu pemberian-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami memahami kehendak-Mu dan kami dapat seturut firman-Mu. Tolong kami dalam refleksi ini, terlebih jemaat-jemaat Tuhan yang sempat mendengarkan firman-Mu saat ini. Engkau berkati, Engkau tolong agar juga memperoleh manfaat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, hari ini bacaan kita akan agak panjang. Kita buka Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-31. Demikian firman Tuhan melalui Rasul Yohanes. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada mereka. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah
daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, sebab Bapa bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Kekasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Berbahagialah kita yang berkesempatan mendengar, dan berbahagialah juga setiap orang yang mempraktekannya. Kekasih Tuhan, kalau kita baca bagian ini, maka kurang lebih ada 21 bab, 878 bagian, dan kurang lebih 19.099 ayat. Dari sana, ini adalah tulisan Yohanes yang ditulis di Efesus. Siapakah Yohanes? Yohanes ini adalah anak Zabdi. Dalam bahasa Yunaninya, Zebedeus. Ibunya bernama Salome dan saudaranya bernama Yakobus yang menjadi ketua sinode di Yerusalem pada abad pertama saat para rasul. Beliau pernah digoreng di dalam wajan pakai minyak zaitun, tetapi beliau tidak meninggal. Dia bisa keluar dari penggorengan dan meninggalkan Yerusalem, berangkat ke daerah Efesus, kemudian mendapat wahyu di Pulau Patmos. Inilah Rasul Yohanes. Rasul kita ini, Rasul Yohanes, menulis sekitar tahun 80 sampai 95. Jadi relatif Injil Yohanes adalah Injil yang istimewa karena ditulis hampir di penghujung kehidupan Rasul Yohanes. Dan
Rasul ini biasanya di dalam peristiwa-peristiwa tertentu akan satu rombongan, yaitu Yakobus, Petrus, Yohanes. Jadi di antara 12 murid, 3 murid ini kayaknya boleh dikatakan kelompok elit pertama. Kekasih Tuhan, kenapa Rasul Yohanes menulis ini? Konon kabarnya pada saat itu muncullah sebuah ajaran sesat. Jadi ajaran sesat itu sudah ada, sudah muncul sejak para rasul ada, terutama Rasul Yohanes, yaitu namanya Kerintus. Nah, ajaran sesat inilah yang hendak dilawan oleh Rasul Yohanes melalui Injil Yohanes. Kekasih Tuhan, dari bacaan kita yang panjang tadi, saya hanya menemukan 3 kata yang mungkin dapat kita pakai menjadi alat memahami. Lebih dalam nanti jemaat dipahami sendiri. Kekasih Tuhan, yang pertama saya menemukan kata Immanuel. Tuhan menyertai kita. Ini jauh sebelum setidaknya Tuhan Yesus disalibkan. Sebelum terjadi tragedi penyaliban yang digambarkan oleh bagian Injil ini. Jadi, apa yang hendak diceritakan tentang Immanuel ini? Tuhan Yesus menyiapkan para murid kondisi, situasi yang mungkin akan terjadi. Kenapa saya bilang mungkin? Karena itu belum terjadi. Bahwa peristiwa yang mengerikan itu, penyaliban itu, akan terjadi. Kalau kita baca bagian belakang dari Injil ini, atau kalau lebih tepat, bagian depan, bab-bab bagian depan, terlebih bab 12 dan seterusnya. Tuhan Yesus menyiapkan kondisi yang susah dibayangkan, yaitu tentang peristiwa penyaliban. Nah, melaluinya Tuhan Yesus hendak mengatakan, andai kata itu terjadi, yakinlah akan ada penghibur yang menghibur kalian, yang menghibur para murid, yang melindungi para murid. Di dalam penghiburan, perlindungan, penyertaan inilah persiapan ini dimulai. Apakah dipercaya? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Karena apa? Hal ini belum terjadi. Belum terjadi. Tuhan Yesus menjanjikan ini seolah-olah ini segera terjadi. Bisa jadi para murid tidak mempercayai. Tuhan Yesus adalah Tuhan
yang menyiapkan bahwa nanti engkau akan disertai Roh Kudus. Kenapa? Karena Immanuel, karena Tuhan menyertaimu, menyertai kita. Para murid tidak dibiarkan oleh Tuhan melewati atau menjalani hal itu sendirian. Tuhan Yesus menjanjikan ini. Dan Tuhan Yesus mengajarkan tentang ini. Tentang bagaimana nanti. Bagaimana bila ditinggal. Bagaimana kalau Tuhan Yesus meninggal. Bagaimana? Dan masih banyak bagaimana. Ini tidak mudah diterima. Karena apa? Tuhan Yesus masih hidup. Manusia dalam bentuk ini masih hidup. Sang Firman ini masih dianggap manusia biasa. Kekasih Tuhan, tentang Roh Kudus ini, Sang Firman yang paham tentang Roh Kudus ini, yang adalah daya hidup Bapa sendiri, yang menghidupi semua kehidupan di dalam semesta ini. Itu yang akan menguatkan. Itu yang akan menolong, menghibur. Bahkan dia sanggup membuat kita taat. Ini luar biasa. Dan sanggup Sang Firman ini, yang diberikan oleh Sang Firman ini, memberikan kekuatan yang dahsyat kepada para muridnya. Tapi dalam tanda petik, belum dialami. Tuhan Yesus masih ada. Peristiwa itu belum muncul. Nanti boleh dibaca kembali ayat 15, 21 dan seterusnya. Apa hubungannya? Roh Kudus ini akan menghubungkan orang percaya, tidak hanya para rasul, kepada Sang Bapa. Roh Kudus ini akan menghubungkan orang percaya, Sang Bapa dan Sang Anak. Oleh sebab itu, di dalam pengalaman hidup gereja mula-mula, terlebih setelah Roh Kudus hadir, pengalaman dahsyat luar biasa yang dialami oleh para murid. Bahkan pada waktu Pentakosta, apa yang terjadi? Mereka disangka mabuk anggur. Sehingga mereka bisa berkata-kata di dalam bahasa yang luar biasa. Berapa lama? Kira-kira 10 hari lah dari Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Jadi sebelum disalib, sampai terangkat ke sorga, sampai penggenapan, itu tidak terlalu lama. Tidak sampai setengah tahun. Ini luar biasa. Dan ini
hanya diketahui oleh Sang Firman. Jadi kalau begitu, apa makna Immanuel? Itu adalah dikait dan dihubungkan dengan janji mengenai Roh Kudus. Melalui Roh Kudus itulah kenyataan Immanuel ada di dalam kita. Oleh sebab itu, ada satu kata lagi, mengasihi. Saya tambah, mengasihi Yesus. Dalam bahasa asli, Yahshua Hamasyah. Tuhan yang juru selamat itu, yang dijanjikan itu, seperti itu. Kekasih Tuhan, mari kita lihat ke kebiasaan kita di rumah ibadah. Satu, di dalam rumah ibadah seringkali kita mendengar jemaat memuji Tuhan atau menyanyi. Pertanyaan kita, apakah pasti orang yang menyanyi itu memuliakan Tuhan? Belum tentu. Bisa saja menghibur diri. Apakah orang menyanyi itu pasti memuliakan Tuhan? Belum tentu. Karena di dalam nyanyian itu menjadi pujian, membutuhkan kerohanian yang dalam, pemahaman yang dalam, penyertaan kehidupan yang dalam di dalam menghayati nyanyian, sehingga nyanyian itu menjadi pujian. Yang kedua, apakah dengan itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Oleh sebab itu, mari pujian nyanyian itu kita balut lagi, kita perindah lagi dengan iman kita. Kita hayati dengan hati kita. Kita pikirkan bahwa itu persembahan kepada Tuhan. Tidak sekedar nyanyian. Kekasih Tuhan, oleh sebab itu tidak cukup. Membantu orang lain itu belum cukup. Berbuat baik itu belum cukup. Oleh sebab itu mari kita tambah bahwa itu menjadi alat. Nyanyian, persembahan, harta benda itu menjadi alat. Alat dalam rangka kita melakukan ketaatan kepada Tuhan. Jadi dengan pujian, dengan persembahan, itu wujud ketaatan kita. Oleh sebab itu, taat itu menjadi penting. Taat dilakukan memakai apa? Memakai pujian. Memakai persembahan. Dan ketaatan itu menjadi wujud kasih kita kepada Tuhan. Fakta bahwa di dalam Tuhan, orang Kristen dari tahun ke tahun, terlebih pada tahun-tahun awal peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, kurang lebih tahun 60-an,
sampai tahun 90-an, orang Kristen saat itu menerima penganiayaan. Kalau begitu, penganiayaan yang diterjemahkan di dalam kasih kepada Tuhan, dilandaskan iman bahwa Roh Kudus akan menolong, menjadi satu catatan besar bahwa umat Tuhan saat itu mampu bertahan. Gelombang penganiayaan di dalam sejarah umum dicatat munculnya Kaisar Nero. Itu beban berat bagi para rasul. Para rasul banyak dibunuh di sana. Bahkan Rasul Petrus disalib dengan kepalanya ke bawah, kakinya di atas. Rasul Yohanes digoreng walaupun tidak meninggal. Baru tahun 90-an Rasul Yohanes meninggal. Kekasih Tuhan, dari sana kita melihat pentingnya Roh Kudus yang dijanjikan walaupun belum terjadi. Saat ini lebih ringan, bukan berarti tanpa beban. Saat ini penderitaan kita lebih ringan. Oleh karena itu, jangan lengah. Ini tidak seberapa dibanding penderitaan umat Tuhan pada waktu itu. Ini tidak seberapa dibanding penganiayaan yang dilakukan Kaisar Nero pada saat itu. Tanpa kuasa Roh Kudus yang menolong umat Tuhan, pasti tidak akan mampu. Seperti Stefanus, waktu mau dilempari batu, dia berdoa, "Ya Tuhan, ampuni mereka." Luar biasa. Kata yang ketiga yang saya peroleh adalah menghormati. Dari kalimat-kalimat yang ada di dalam bacaan kita tadi, itu bisa dilanjutkan. Bahkan bisa dibaca yang sebelumnya. Kita mendapat satu kata, yaitu penghormatan. Penghormatan terhadap apa? Penghormatan terhadap firman Tuhan. Penghormatan terhadap sabda Tuhan. Penghormatan terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Penghormatan ini sangat dihargai. Karena penghargaan ini bukan hanya kepada Sang Firman yang rela mati disalibkan. Tetapi itulah wujud kasih Sang Khalik, Bapa kita. Bahkan memberikan Roh Kudus sebelum penganiayaan terjadi. Jadi antara Tuhan Yesus disalibkan, bangkit, disalibkan, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, mengutus Roh Kudus, sampai pada zaman Nero, sekitar 30 tahun, baru terjadi. Nah, mengarungi sejarah itu dalam PL dan PB atau Perjanjian Lama dan Baru, kita mengenal dan kita harus, karena sudah mengenal, menghormati Sang Bapa.
menghormati sang nama. Kalau bahasa sananya Hashem, menghormati Allah kita. Kalau bahasa sananya Elohim, siapakah Elohim itu? Itulah kalau dalam bahasa aslinya Yud, He, Vav, He. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Latin, YHWH. Tapi orang Israel tidak ada yang membaca YHWH. Sehingga diberi nama sang nama atau Adonai. Adonai itu artinya Tuanku. Kekasih Tuhan, sang nama itulah sang pencipta, sang nama itulah sang Bapa, sang nama itulah pencipta semesta, dan itulah Bapa kita di dalam sang firman Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Yesus Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa aslinya Yahshua Hamasyah. Yahshua itu artinya Tuhan yang menyelamatkan. Hamasyah itu artinya Kristus atau yang dijanjikan. Dan itu benar. Di dalam rangka ini kita hormati, kita hargai, kita agungkan karena kasih-Nya dan kita lakukan di dalam ketaatan kita. Mampu? Belum tentu. Libatkan Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Jadi ini adalah cara yang benar menurut Tuhan Yesus atau Yahshua. Ini cara yang benar dalam nama Yesus mengenal dan memperkenalkan Sang Firman, Sang Bapa, Sang Roh Kudus kepada banyak orang. Apa yang harus kita lakukan karena apa yang sudah dilakukan Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan banyak hal, maka dengan ketaatan kita lakukan apa maunya Tuhan. Ini maksud dari perkataan yang panjang itu. Kalau masih bingung, nanti dimohon jemaat sekalian baca ulang. Baca ulang. Nah, oleh karena itu, maka dapat kita ambil beberapa kata yang mungkin dapat menjadi simpul-simpul kecil dalam rangka memahami kedalaman firman ini. Yang pertama, Tuhan itu menyertaimu. Imani itu. Yang kedua, Tuhan itu mengasihimu. Kalau begitu, lakukan dengan taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebelum dilakukan, pahami dengan benar. Kaji dengan dalam agar kita kenal Tuhan. Jadi ketaatan kita bukan karena ketakutan kita. Ketaatan kita karena
pemahaman kita. Sehingga dengan demikian kita bisa dengan sukacita mendengar sabda Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Kenapa? Beban di dunia ini berat. Oleh karena itu yakinlah Roh Kudus yang menyertaimu akan memampukan melakukan sesuatu. Selamat merenungkan, selamat menjalankan, berkat Tuhan menyertaimu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, apa yang kami dengar pasti tidak pas dengan kehendak-Mu. Melalui apa yang kami dengar, biarlah Roh Kudus yang menyertai kami, memampukan kami, menolong kami, mendidik kami, menjadikan kami semakin tahu tugas dan tanggung jawab kami dalam rangka mengasihi Tuhan. Kiranya Immanuel itu dapat kami rasakan dan membangkitkan kami untuk memuliakan nama-Mu melalui melakukan tugas pemberian-Mu. Kami hendak melanjutkan hidup di dalam penyertaan-Mu. Kami serahkan seutuhnya seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jemaat-Mu, komisi-komisi, majelis, pendeta, ke dalam kuasa tangan-Mu, agar kami semua dapat Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Keluarga pemberian-Mu, kami mohon berkat. Negara pemberian-Mu, kami mohon berkat. Presiden yang telah Kau siapkan untuk menggantikan Presiden Jokowi, Engkau berkati. Sehingga damai sejahtera yang Kau janjikan untuk Republik Indonesia ini dapat kami rasakan. Dengan demikian biarlah semua bangsa mengagungkan nama Tuhan. Malam ini kami hendak istirahat, biarlah damai sejahtera menyertai kami, sehingga esok pagi kami boleh bangun dan melanjutkan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, Tuhan memberkati.